Pernahkah kalian mendengar tentang singa yang lahir di tengah kota beton? Seorang pria yang tidak butuh piala untuk merasa agung, karena ia adalah pialanya sendiri. Inilah kisah Zlatan Ibrahimovic, bukan sekadar pemain, tapi legenda yang menulis takdirnya sendiri. Zlatan, satu nama, satu jiwa yang melawan logika. Ketika dunia menyuruhnya tunduk, dia justru menatap langit dan berkata, "Aku Zlatan." Bukan sebuah arogansi, melainkan bentuk tertinggi dari percaya pada diri sendiri. Kali ini, kita menyelami sebuah perjalanan, dari jalanan Rosengård di Swedia menuju puncak dunia yang tak pernah cukup tinggi untuknya. Rosengård, Malmö. Bukan tempat untuk bermimpi menjadi bintang. Tapi disitulah segalanya bermula. Zlatan kecil, anak dari imigran Bosnia dan Kroasia, tumbuh di lingkungan keras, dengan sepak bola sebagai pelariannya. Saat anak-anak lain tertawa di taman, Zlatan bermain dengan kemarahan dan lapar yang nyata. Ia mencuri sepeda untuk datang ke latihan. Ia dibenci karena terlalu kasar. Tapi ia tetap datang. Bukan karena ia ingin bermain, tapi karena ia tidak tahu harus kemana lagi. Mereka bilang aku berbeda. Aku bilang, ya, aku Zlatan. Debut profesionalnya datang bersama Malmö FF. Tapi ia tak lama di Swedia. Belanda menjadi pelabuhan berikutnya. Ajax Amsterdam. Di sana, dunia mulai melihat bahwa Zlatan bukan hanya bakat, dia pertunjukan itu sendiri. Gaya bermainnya liar, tak terduga. Gol solo melawan NAC Breda menjadi legenda YouTube bahkan sebelum YouTube terkenal. Dan dari sana, perjalanan terus berlanjut. Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United, LA Galaxy, setiap klub menjadi panggung. Setiap laga jadi monolog. Zlatan tak pernah datang hanya untuk bermain, dia datang untuk menguasai. Banyak yang mencibir sikapnya. Komentar-komentar seperti, "Aku tak kenal Lionel Messi, tapi Messi pasti kenal Zlatan." Atau, "Zlatan tidak berlari di lapangan. Lapangan yang bergerak menyesuaikan Zlatan." Arogansi? Mungkin. Tapi, bukankah dunia ini penuh dengan keraguan, sehingga terkadang satu-satunya penyelamatmu adalah dirimu sendiri? Zlatan bukan hanya percaya diri. Dia adalah iman yang berjalan. Dan ironisnya, justru dari keangkuhannya, banyak pemain muda belajar mencintai diri mereka sendiri. Tahun 2009, Zlatan bergabung dengan Barcelona, klub yang tampak sempurna. Namun ternyata, dewa dan dewa tak selalu bisa satu langit. Guardiola ingin kedisiplinan. Zlatan membawa kekacauan yang teratur. Messi adalah pusat alam semesta Barca, dan Zlatan tak mau jadi planet pengiring. Konflik pun terjadi. Ia hanya bertahan satu musim. Dan dari sana, ia belajar satu hal. Bahkan Zlatan pun bisa tidak cocok. Tapi ia tak menyerah. Ia bangkit lagi dan lagi. Di Paris Saint-Germain, ia mencetak 146 gol dalam 180 pertandingan. Ia membawa PSG dari klub biasa ke pusat perhatian Eropa. Dan di Manchester United, meski dianggap tua, ia masih jadi penentu. Membawa setan merah juara Liga Eropa dan Piala Liga. Dengan tubuh yang semakin tua, tapi jiwa yang tetap liar seperti singa. Tak ada kisah lengkap tanpa timnas. Zlatan memberi Swedia identitas baru. Sebuah tim yang dibangun di atas satu pria. Sepakannya ke gawang Inggris dari jarak 30 meter, salto yang menaklukkan dunia, adalah bukti bahwa legenda bukan dibentuk oleh piala, tapi oleh momen. Kini, di penghujung kariernya, Zlatan tetap berdiri. Dengan dada tegak, dengan luka-luka yang menjadi lencana. Dia telah menjadi banyak hal, pahlawan, penjahat, raja, singa. Tapi yang paling penting, dia telah menjadi dirinya sendiri. Singanya tidak membandingkan diri dengan manusia, kata Zlatan. Dan mungkin itulah yang membuatnya abadi. Jika kalian merasa bahwa dunia ini butuh lebih banyak pemain seperti Zlatan, yang berani, yang percaya, yang tak pernah tunduk, klik tombol like dan bagikan cerita ini.
Jangan lupa subscribe, follow, dan tuliskan komentar kalian. Apakah Zlatan pantas disebut legenda? Atau hanya simbol dari ego yang kebetulan berbakat? Karena di dunia sepak bola, setiap pendapat adalah bagian dari cerita.